Halo, malam Kanisa. Malam kok. Suaraku Bisa dengar terdengar suara dengan saya? baik? Iya, terdengar kok, jelas kok. Suara saya Aman, gimana aman, kok? aman. Aman? Aman ya? Mm-mm. Oke, baik. Apa kabarnya nih kok, Theo? Wah, sehat-sehat nih, sehat-sehat. Alhamdulillah masih terus apa? Trading atau gimana kok kesibukannya kok sekarang kok? Enggak, kalau aku itu lebih ke investing. Karena Oh, aktif income investing. aku dari bisnis. Nanti Oh, kita gitu. pelajarin ya satu-satu. Kok, nih sebelum kita mulai nih, kau boleh dikasih tahu dulu nggak sih sebenarnya coffee meet stock itu apa dan tujuannya apa sih kok dari coffee meet stock ini? Oke, jadi gini Kanisa. Dulu tuh aku sama partnerku suka banget ngopi sambil bahas investasi saham. Nah, akhirnya banyak teman-teman pengen belajar, dibuatlah Coffee Meet Talks. Awalnya bener-bener hanya kumpul-kumpul, ngopi, dan bahas saham. Nah, tapi seiring berjalan, komunitasnya juga udah puluhan ribu. Sekarang kita membuat sebuah platform digital untuk mempermudahkan teman-teman memilih saham, melihat analisa, dan mengerti why harus pilih saham tersebut untuk trading maupun investing. Kalau buat teman-teman yang mungkin mau bergabung gitu kok, itu ada caranya atau harus gimana kok step-stepnya? Boleh itu nanti bisa ke www.coffeemeetstocks.id atau boleh ke Instagram Coffee Meet Stocks, nanti klik hub linknya bisa lihat-lihat di sana. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam mengenai investasi secara luas gitu atau khususnya di saham gitu ya, kok bisa nih gabung sama teman-teman di Coffee Meet Stock ya, kok ya. Bisa dong. Oke, kalau ini kan kita juga malam ini kan ngobrolin apa ya terkait dengan senjata perangnya gitu kan para investor dan juga mungkin trader gitu kok karena kan Ya, tanpa tanpa senjata sebenarnya senjata itu bisa berbagai macam bentuk gitu ya ini hanya betul, pengandaian aja gitu ya betul, kita juga nggak bisa main tahu-tahu cap cip cup gitu kan cap cip cup saham mana nih yang kita mau pilih buat investasi ke depannya apalagi buat betul, investasi ya betul. apalagi trading pun begitu ya kok ya. Nah sebelum itu makanya kita nih di Warta Ekonomi ingin sekali memberikan edukasi ke teman-teman supaya teman-teman lebih memahami apa ya rule of thumb lah di investasi di saham gitu kok supaya tidak sesat dengan mungkin ada banyak sekarang platform-platform juga yang mungkin yang sebenarnya ilegal begitu ya jadi teman-teman jadi pakai robot lah apalah gitu kan jadi investasinya nggak tahu kemana gitu uangnya nggak tahu kemana juga gitu supaya teman-teman Iya, tidak iya, terjebak di platform-platform seperti itu. Nah kok iya, iya. kalau sekarang ini kan investasi sudah apa ya sudah lebih banyak dikenal masyarakat begitu ya kok dan mungkin banyak juga teman-teman mungkin yang masih muda gitu kan sudah punya goal oke, di umur segini udah harus punya investasi gitu kan dan karena juga mungkin edukasi dari regulator dan juga dari bursa segala macam itu sekarang kencang sekali gitu kan ke teman-teman jadi sehingga teman-teman lebih banyak mengenal terkait tentang investasi khususnya di saham. Cuman mungkin masih diri apa ya di atas atasnya aja gitu kok belum masuk ke dalam-dalamnya. Nah kalau sebelum kita masuk untuk berinvestasi gitu kok sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan kok? Apakah harus ada perencanaan terlebih dahulu ketika kita mau berinvestasi atau seperti apa? Oke, jadi seperti biasa, sebelum mulai ngobrolin investasi, di dalam saham itu ada dua. Ada trading, ada investasi. Tujuannya beda. Kalau trading, itu kita mau cari penghasilan tambahan. Ibaratnya 2 jam kita habisin buat analisa charting, sama 2 jam kita ngelesin piano buat anak-anak kecil, sama-sama tukar waktu dengan uang. Nah, yang satu lagi yang kalian harus tahu, investasi ini yang perlu perencanaan. Nah, kenapa investasi perlu perencanaan? Simple, teman-teman. Mungkin banyak juga yang mau nanya, kok kapan sih mulai investasi gitu ya? Semua pada bilang jawabannya sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya kondisinya adalah gini. Sekarang kalau kalian kerja 9 to 5, kalian udah nggak punya waktu lagi, kalian nggak punya energi lagi, tapi kalian punya sebuah tujuan keuangan yang mau kalian capai nih. Kalian butuh satu alat yang bisa bantu kalian ke sana. Nah, itu namanya investasi. Jadi kalau ditanya bagaimana perencanaannya, tadi Kanisa udah jawab dengan benar sebetulnya.
kita punya tujuannya dulu, maka kita tahu tuh apa yang kita mau tuju, kita tahu berapa tahun lagi kita mau tuju, kita tahu kira-kira butuh berapa untuk menuju itu. Baru diturunkan kira-kira instrumen investasi yang cocok, yang mana ya untuk nyampe sana, baru mulai berinvestasi. Kalau zaman sekarang kebalik. Zaman sekarang cuan dulu, dapat penghasilan tambahan, baru mikir pakai buat apa. Nah, itu kebalik. Jadi malah terbalik ya kalau sekarang kebanyakan gitu ya teman-teman ya. Balik Jadi harusnya urutannya. harusnya apa dulu gitu yang mau dituju, kemudian tahu dulu nih berapa lama waktu yang Betul. diperlukan, kemudian baru dilihat gitu ya kok instrumen investasi seperti apa yang cocok sama tujuan kita tersebut gitu ya kok ya. Nah tadi Betul. kan tapi kok Theo kan sempat nyinggung kalau yang membutuhkan perencanaan itu investing gitu kan. Apakah trading nggak membutuhkan sebuah perencanaan kok? Butuh. Tapi perencanaannya beda. Jadi gini, balik lagi. Tadi aku udah bilang, trading itu adalah cari income tambahan. Nah, ada yang namanya trading plan. Rencana dalam trading. Kalau kita sudah analisa sebuah charting, kita punya plannya. Kita mau take profit di berapa, kita mau cut loss di berapa. Nah, itu rencana jangka pendek, harian, jam-jaman. Jadi itu memang kita sudah set, oh hari ini beli saham ini, untung 5%, mau ambil rugi 5%, harus cut loss. Nah, itu namanya trading plan. Nah, kalau yang investasi tadi, plan juga, tapi plannya plan jangka panjang. Bukan ngomongin uang harian, tapi ngomongin tujuannya mau apa nih beberapa tahun ke depan. Dua-duanya perlu plan, tapi beda jenis modelnya. Oke, jadi kalau untuk menjadi seorang trader gitu ya, kok itu mungkin teman-teman harus meluangkan waktu yang banyak gitu ya, karena kan dengan jangka waktu yang cepat teman-teman harus tahu nih trading plan-nya harus seperti apa dan saham-saham apa aja Betul. dan yang kira-kira yang lagi rame apa gitu ya kok. Jadi nggak bisa memang yang ditinggal gitu ya kok kalau trading itu ya Betul. benar-benar. Jadi banyak orang gini, sekarang kerja jam 9 sampai jam 5, katakanlah plus lembur. Nah, sebenarnya tidak cocok untuk trading. Kenapa? Karena memang udah nggak ada waktu. Butuhnya apa? Instrumen-instrumen yang tidak makan waktu, tapi memberikan imbal hasil. Nah, kalau misalnya kita nggak punya waktu, tapi maksa trading, yang sering terjadi adalah kita ketinggalan. Harusnya jual, kita lagi kerja. Harusnya beli, mungkin kita lagi meeting. Nah, kayak gitu. Itu yang suka salah kaprah. Jadi memang nggak benar-benar harus dilihatin gitu ya kalau trading nggak bisa tuh teman-teman uh, hilang sekejap aja tuh kayaknya udah ketinggalan kereta gitu lah ya kok ibaratnya seperti itu Bener. ya. Nah, Bener. kemudian kok berinvestasi itu kan memang harus apa ya memiliki strategi ya karena tanpa strategi dan ilmu pasti akan dampaknya buruk yang banyak banget dihindari sama teman-teman itu yang emang nggak ada yang mau lah kalau investor itu kalau mengalami kerugian gitu. Nah, untuk menghindarinya sendiri kok sebaiknya para investor pemula ini atau para calon investor ini melakukan apa sih kok? Oke, sebenarnya kalau aku boleh bilang, kerugian itu jangan dihindari. Kerugian tuh ada dua. Kerugian yang bikin tambah pinter, sama kerugian yang bikin kesel doang. Nah, bedanya apa? Kalau kita rugi dengan tujuannya belajar, punya tujuan jangka panjang di dalam dunia saham, itu kita rugi tapi tambah pinter. Kenapa? Mentalnya kebangun. Ruginya bisa dievaluasi. Bisa ngeliat, oh mana nih gaya yang cocok. Saya lebih cocoknya menggunakan apa. Saya lebih cocoknya tuh yang sahamnya volatil atau yang lebih stabil dengan kesibukan saya. Nah, yang nggak bagus adalah rugi yang kedua. Rugi yang bikin kesel doang. Nah, rugi yang bikin kesel doang tuh gimana? Rugi yang kayak gini nih. Oh, teman saya beli BNI. Beli Kalau untung ya bagus. Kalau enggak ya Rido. Namanya juga coba-coba. Nah, itu rugi yang nggak ada faedahnya, teman-teman. Jadi, kalau ditanya tentang kerugian, harus rugi. Tapi rugi yang pertama. Karena nggak akan ada orang yang bisa di dalam dunia saham tanpa rugi. Nggak mungkin. Jadi ruginya juga harus pilih-pilih gitu ya kalau mau rugi gitu ya kok ya. Ruginya yang bermanfaat gitu yang kita bisa pelajari dan kemudian kita evaluasi juga nih harusnya kita seperti apa gitu ya Bener. untuk Karena investasi kalau boleh saham. nambahin, tanpa sadar,
kita tuh sering berjudi bukan dengan saham, tapi tanpa sadar kita tuh punya mental penjudi. Maksudnya apa? Coba-coba nih. Misalnya kalau Kak Nisa ngobrol sama teman yang masuk robot trading misalnya ya. Kak Nisa mungkin ngobrol gitu. Nanti dia pasti ngomongnya gini. Coba-coba aja Nis. Yang penting kejar balik modal dulu. Nanti untung nggak untung, lihat belakangan. Itu kan udah mental, nangkep ya maksudku ya. Kalau kejar balik modal dulu, ngapain coba-coba? Taruh aja deposito, modalnya nggak hilang. Nah, kadang kita tuh nge-treat instrumen investasi dengan mental judi. Itu yang bahaya. Oke, dan kalau udah nge-treatnya judi, udah gitu kita nggak mau ketinggalan gitu ya. Kalau kita FOMO aja bawaannya, itu yang lebih berbahaya lagi gitu ya, kok ya. Bener. Tapi memang apakah setiap apa ya kita berinvestasi itu, kalau investasi kan sebenarnya jangka panjang gitu ya, kalau tidak dalam jangka Betul. pendek gitu ya. Betul. Apakah di investasi juga akan mengalami kerugian? Karena kan kalau di misalkan kita yang orang-orang kan mungkin melihatnya mungkin kan jangkanya udah panjang gitu kan, kalau perusahaannya tumbuh harusnya harga sahamnya juga tumbuh gitu kok. Apakah itu tetap terjadi atau seperti apa kok? Nah, itu ada beberapa faktor. Tapi yang paling sering bikin kita rugi, bukan harga sahamnya tiba-tiba jatuh, atau nggak balik, atau naik. Yang sering bikin kita rugi adalah mental. Contoh. Ini pasti banyak yang relate. Saham BBNI. 3-4 bulan kemarin, diem aja, bulak-balik 5.000, 4.000, 5.000, 4.000. Kalau detik itu kita sempat mikir, oh saya mau pegang BBNI lama ah. Tapi begitu dia turun, kita goyang. Oh, aduh ini kayaknya ini nih. Padahal mungkin duitnya nganggur loh. Tapi karena lihat merah-merah itu, hatinya nggak biasa. Ah udahlah, bisa coba pindahin dananya ke tempat lain. Bayangin kalau 2 minggu lalu kita jual. Minggu ini kita gigit jari udah 7.000. Jadi yang sering kali terjadi adalah kita tidak terbiasa sabar. Itu yang sering terjadi dalam investasi. Makanya kita memerlukan perencanaan gitu ya kok ya. Di awal sebelum kita berinvestasi kita harus Betul. perencanaan dan mungkin komitmen juga ya kok ya. Betul. Dan untuk kita bisa berkomitmen, kita harus mengenal. Kayak kita kalau pacaran mau menikah gitu ya. Dari pacaran mau menikah kan butuh komitmen yang seumur hidup. Maka kita harus kenal banget pasangan kita nih. Siapa kita taruh komitmen kita ke siapa gitu kan. Saham juga gitu. Nah, yang sering terjadi adalah orang nggak mengerti bahwa jangka panjang dan jangka pendek itu memerlukan pengetahuan yang beda. Kalau jangka pendek, kita cukup tahu dia uptrend, downtrend. Kita cuma perlu tahu gimana nih polanya, pola pergerakan harganya. Kalau jangka panjang, kita perlu tahu perusahaannya seperti apa sampai dalam. Karena kita mau komitmen jangka panjang. Yang sering kebalik adalah jangka panjang lihatnya garis harga, jangka pendek lihatnya perusahaan. Berantakan. Itu yang sering terjadi. Makanya orang bilang, kok saham perusahaan ini bagus, 2 minggu ini turun terus? Nggak ada hubungannya. Gitu loh, nggak ada hubungannya. Sama kayak kita lihat sebuah charting gitu ya. Wah, saham ini bakal naik nih minggu depan gitu ya. Tapi saya mau jual 2 tahun lagi. Nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi itu yang sering terjadi, orang salah kaprah, jadinya kecampur-campur. Gitu. Nah, untuk mengetahui semua itu, sebenarnya teman-teman tuh harus apa dulu kok? Haruskah ikut apa kelas atau ikut Ya. training atau seperti apa kok? Ya, aku bilang edukasi memang harus, tapi bisa dari mana aja. Kalau yang kalian punya budget lebih, mau mempersingkat waktu, pengen punya komunitas, boleh ikut workshop, ikut seminar, ikut kelas. Nah, buat teman-teman yang budgetnya lebih di bawah, tapi pengen berkembang, kalian bisa beli buku-buku yang harganya lebih murah, kalian bisa download e-book, kalian bisa nonton YouTube, dan saya rasa edukasi finansial sekarang di mana-mana. Tinggal prakteknya aja ke arah mana dan kita cocoknya belajar dari mana. Suaranya aman? Halo, Halo, suaranya aman? rada putus-putus sih tadi kok di Oke. akhir-akhir. Oke, Oh, jadi iya. jadi jadi Hmm.
Jadi belajar bisa dari mana aja ya, asal teman-teman mungkin mau begitu ya kok ya, nggak perlu yang ikut kelas atau workshop atau apapun itu, asal teman-teman mau nyari gitu kan, niat, itu sebenarnya Ya. bisa juga teman-teman belajar dari apa yang sudah ada gitu. Apalagi sekarang sudah banyak gitu ya kok, di mana-mana di Betul. media-media sosial pun bisa kita lihat begitu ya kok ya. Nah kemudian Betul, kok kalau tadi, setidaknya tahu lah. Setidaknya tahu. Karena sekarang di Coffee Meets Talk pun ya, ini aku sambil cerita sedikit ya. Karena kita lihat banyak orang mulai bekerja lagi, banyak orang mulai aktivitas normal. Itu membuat mereka sebenarnya kekurangan waktu belajar. Karena mereka punya aktivitas. Nah, makanya kayak contohnya Coffee Meets Talks, kita tuh ngumpulin tim analis bersertifikasi yang bantuin kasih analisa. Hari ini apa yang kira-kira bakal membentuk pola yang bagus. Untuk setahun ke depan kira-kira apa nih yang bisa diinvest. Alasannya kenapa. Nah, setidaknya ada platform-platform yang membantu kayak gini, kalian itu cukup mengerti, cukup tahu, nggak perlu dalam, tapi kalian harus tahu. Jadi kalau ada platform-platform yang bantu kayak gini, kalian bisa tahu why-nya, kalian bisa ngerti. Gitu. tapi kemudian apakah ketika kita kan mungkin mendapatkan rekomendasi begitu ya kok. Tapi kemudian untuk eksekusinya sendiri kok, apakah tetap kita harus apa ya menganalisa sendiri lagi atau gimana kok Nah, sebaiknya? balik lagi. Rekomendasi itu banyak bentuk. Kenapa terkadang kita bilang orang itu pom-pom? Atau kadang kita berasa dikerjain influencer. Kenapa? Karena mereka selalu panas-panasin kita pas beli. Pas jual, itu yang tahu cuman mereka sama portfolio mereka. Kita nggak pernah tahu mereka jualnya kapan. Ujung-ujungnya kita nyangkut. Terus kalau kita nyangkut, pasti mereka ada alasan baru lagi. Ntar bahas A, B, C lah, terserah alasannya banyak gitu ya. Nah, tapi itu kita coba mediasi. Kalau di Coffee Meets Talks itu kita berikan alasannya. Beli di sini kenapa, jual di sini kenapa. Ada trading plan-nya, ada investing plan-nya. Nah, kalau kalian nggak ngerti sama sekali, kita buatin investing plan juga percuma, bener nggak? Nanti kalian nggak ngerti kenapa perusahaan ini nih data-datanya kok bagus. Nah, makanya aku bilang tadi, ngerti banget nggak perlu. Tapi kalian harus tahu. Minimal kalian harus tahu. Jadi kalau ada hal-hal yang membantu kalian lebih mudah, kalian nggak buta. Gitu. Jadi nggak asal ikut-ikut aja gitu ya kok, katanya yang Mm-mm. ini stok nih bakal naik sekian persen gitu kan, tahu-taunya ARB Biasa gitu. mungkin, iya mungkin biasa bisa beneran naik. Tapi kapan dia jual kita nggak pernah tahu. Betul, dan kemungkinan naiknya di awal aja gitu ya kok, tahu-tahu siang sudah wow di zona Nah, merah itu gitu dia. kan biasanya. Itu dia. Kalau tadi balik lagi Pak Teo sempat ngomongin terkait tentang mental, untuk membangun mental apa ya menjadi seorang investor yang kompeten lah bisa dibilang gitu, itu harus apa sih kok yang harus dilakukan sama teman-teman? Oke. Kalau ini ngomongin investor ya. Karena kalau trader sama investor mentalnya beda nih ya. Kalau investor itu mentalnya harus bisa cuek. Kalau trader mentalnya harus disiplin. Nah, jadi ini kontradiktif nih. Nah, kalau jadi investor, kalian harus bisa cuek. Lama-lama kalian bisa cuek, kenapa? Kalau kalian gigit jari. Kalian ketemu perusahaan yang bagus nih, misalnya kayak BNI kemarin, kalian gak betah harga 5.000 jual, 2 minggu kemudian jadi 7.000. Sakit gak? Sakit. Nah, itu yang bangun mental, teman-teman. Lama-lama kalian akan ngerasa, wah rugi ya. Perusahaan bagus kayak gini saya jual cepet-cepet. Next, kalian akan belajar lebih sabar. Nah, jadi bangun mental tuh nggak ada yang instan. Apalagi kalau kelas dan workshop, nggak bisa bangun mental. Itu cuma bisa ajarin kalian caranya. Mental itu kebangun dari proses kalian di dalam pasar saham. Begitu juga dengan trading. Trading itu harus disiplin. Misalnya kita udah set, oke 5% jual, tarik untung, 5% jual, ruginya segitu aja. Tapi yang terjadi apa? Kalau turun 5%, kita mikir, besok bisa naik nih. Akhirnya besok turun 10%. Kalau kita udah untung 5%, kita mikir, wah besok naiknya lebih tinggi nih. Ujung-ujung besok turun, nggak jadi untung. Nah, itulah kesalahan-kesalahan itu yang akan ngebangun kalian jadi investor atau trader yang kebentuk. Yang penting kalian harus tahu bedanya. Kalau jadi trader harus disiplin, jadi investor harus cuek. Gitu.
Jadi kalau mau ngebangun mental ya harus benar-benar terjun dulu gitu ya kok ya. Belajar dari Tuh, pengalaman itu. Mungkin pengalaman memang guru yang paling berharga gitu ya buat kita semua ya. betul. Nah, kok masuk nih kok ke tema kita pada malam hari ini. Sebenarnya kok senjatanya tuh apa aja sih untuk kita untuk misalkan untuk menjadi investor itu senjatanya apa aja? Dan kemudian Oke, kalau untuk jadi trader sendiri apa aja? Apakah ada perbedaan kok? oke. Senjata pertama sebagai investor atau trader adalah sebetulnya self-awareness. Nah, maksudnya gimana? Kita harus tahu yang aku bilang tadi. Kita sekarang kesibukannya seberapa sibuk, punya waktu seberapa banyak, dan tujuan kita adalah gulung aset atau penghasilan tambahan. Nah, self-awareness itu yang jarang orang ada. Kebanyakan orang gini, oh saya mau cari penghasilan tambahan gitu ya. Maka dia cocoknya trading. Tapi dia nggak sadar, dia cobainnya investing. Ujung-ujungnya dia akan ngerasa apa? Wah, nih saham nggak guna nih. Nungguin lama banget nggak naik-naik. Sedangkan saya butuh buat penghasilan tambahan. Nah, logikanya saya balik. Sekarang kita nggak punya waktu gitu ya. Kita nggak punya waktu, kita harusnya butuh instrumen investasi gitu ya. Terus sekarang kita bukan belajarnya fundamental atau perusahaan, kita belajarnya trading. Ya ujung-ujungnya kita bonyok, kenapa? Aduh, stres banget ya, kerja moodnya jadi nggak bagus, ketinggalan, tadi harusnya jual, belum jual. Harusnya beli, lagi jalan ke kantor. Jadi kalau ditanya senjata paling penting, itu adalah kesadaran diri kita tuh butuhnya apa, cocoknya apa. Nah itu yang orang jarang banget bahas. Kebanyakan kalau bahas senjata itu langsung ngomongin charting, langsung ngomongin value investing. Enggak gitu. Gitu. Karena kalau kitanya nggak cocok, instrumen apapun, ntar rasanya nggak cocok. Nah kemudian kok ketika kita sudah punya kesadaran dari dalam diri kita gitu untuk kita ini investor yang apa ya kita ini cocoknya yang trading atau Hmm. investing gitu. Kalau Hmm. kita sudah tahu kemudian apalagi sih kok yang perlu kita Nah, kalau miliki gitu. kalau udah tahu enak. Misalnya kita tahu, oke, okay, saya fokusnya mau penghasilan tambahan gitu ya. Berarti kan mungkin portfolio saya untuk investing lebih dikit. Katakanlah 30% aja yang saya diemin. 70%-nya saya mau transaksikan tiap hari. Nah, di situ kita bisa cari emang full-time trader. Yang hidupnya tiap hari dari trading, kita bisa ikutin rekomendasi dia, kita bisa belajar caranya. Kebalik dengan investing tadi. Kalau kita juga udah sadar nih, oh saya nggak punya waktu, oh saya nggak butuh penghasilan tambahan karena saya udah dapat gaji, saya dapat dividen dari bisnis saya yang lain. Saya butuhnya uangnya ngasilin uang. Nah, saya ikutin yang bener-bener invest. Yang kebalik tuh gini, orang sebenarnya mau invest, ngikutinnya full time trader, ntar bingung. Karena kebutuhan orang yang trading tiap hari sama kebutuhan orang yang nyimpen saham bertahun-tahun itu bener-bener beda, itu nggak akan ketemu. Gitu. Ya jadi first step-nya itu ya kita harus mengenal dulu, sadari dulu kita ini trader atau investor gitu yang jangka panjang dan Betul kemudian dominannya. baru nih kita lihat nih kita melihat mungkin yang sudah berpengalaman gitu ya kok ya yang Iya. sudah memiliki bank yang tinggi gitu mungkin bisa jadi apa referensi buat kita begitu ya kok ya. Iya. Karena kadang nih, Kemudian karena silakan kok. kadang orang yang sudah di dalam dunia saham pun belum tentu sadar hal ini. Jadi kadang orang yang full time trader bisa ngomong gini, ah fundamental perusahaan nggak penting. Ya memang nggak penting buat dia trading tiap hari, dia nggak butuh itu. Sama dengan orang yang tiap hari invest terus bilang, ah ngapain lihat charting 5% jual, nggak penting. Ya karena dia nggak butuh itu. Jadi sebenarnya kadang orang yang udah di dalam aja nggak sadar gitu loh. Itu maksudku. Dan terkadang malah ada nih ya kok mungkin sering juga dijumpai yang tadinya mungkin trader gitu kan cuma karena nyangkut gitu kan atau karena mungkin kelamaan jual itu jadinya beralih ke investing gitu kalau kayak gitu Iya. kalau lagi terjebak di kondisi seperti itu sebaiknya melakukan apa sih kok? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kita udah harus berani take the next step-nya adalah kalau memang kita nyangkut dan kita tahu perusahaan itu kurang baik gitu ya, kita harus berani rugi, kita harus berani cut loss, dan mulai lembaran yang baru. Kebanyakan orang itu tuh buang waktu. Jadi mereka udah tahu mereka di perusahaan yang salah, kemudian mereka tunggu, berharap kali-kali naik,
Tapi kadang nggak sadar, misalnya 3 bulan, 4 bulan, itu waktu belajar, waktu muterin uang, waktu latih mental, itu kebuang. Gitu. Jadi, saran saya adalah, kalau udah nyangkut, jangan tidak berani bayar harga untuk maju. Gitu. Jadi kalau memang sudah salah gitu langkahnya, sebaiknya langsung dibenerin lagi gitu ya, harus kembali ke jalurnya lagi gitu ya, kok ya. Iya. Jangan ditunggu aja, jadi malah waktunya yang kemakan dan akhirnya Karena sia-sia gitu ya. banyak yang gini juga, misalnya punya uang 10 juta di saham gitu ya. Akhirnya dia beli saham-saham, coba, akhirnya turun sampai minus gitu ya. Tiba-tiba dia kan belum tentu rela untuk top up lagi. Akhirnya dia nunggu. Nah, terus tiba-tiba datang deh kesempatan robot trading. Nah, kan ujung-ujungnya yang ini pasti bodo amat nanti dulu lah. Bener kan? Karena ya kali-kali aja naik, kita alihin duit kita buat yang lain dulu. Nah, kan bisa sering kali terjadi kayak gitu malah. Gitu. Betul sekali tuh. Makanya kita harus tadi ya sadar dulu kita ini apa ya, trader atau investor gitu kan. Ya, Kita kebutuhan nih kita kemana apa, gitu betul. ya. Oke. Nah, kok kemudian kan kalau dilihat ya, kalau mungkin beberapa waktu lalu mungkin tambang, minyak, pertambangan lah, saham-saham pertambangan itu mungkin sedang naik daun. Dan sekarang ini mungkin beberapa waktu terakhir ini mungkin saham-saham blue chip yang memang yang memiliki fundamental yang bagus gitu, yang sedang naik daun gitu. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang mungkin tadinya masuknya ketika tambang sedang naik, akhirnya sekarang menderita kerugian gitu kok. Itu mungkin masih terjebak gitu kan di saham-saham itu. Nah, ada nggak sih kok kiat nih dari Kak Theo ini untuk kita supaya setidaknya meminimalisir lah, karena kalau tidak bisa dihindari kerugian gitu kan, setidaknya kita meminimalisir kerugian itu, caranya seperti apa, dan kemudian ketika kita harus keluar di dalam kondisi itu sebaiknya langkah-langkahnya itu seperti apa kok? Jadi gini, memang jawaban paling standarnya harus edukasi. Tapi yang kedua, kita harus ngerti tipe-tipe saham. Contoh, kayak saham BBNI kemarin ya. Dia blue chip yang memang lagi belum waktunya tampil aja gitu ya kemarin ya. Karena siklus ekonomi selalu begini. Apalagi kita baru mulai recover gitu ya. Nah, contoh saham-saham batu bara deh yang kemarin paling gampang. Nah, teman-teman harus tahu saham-saham batu bara itu adalah saham cyclical. Di mana begitu siklusnya masuk, itu yang kita lihat bukan performa perusahaannya. Yang kita lihat adalah harga batu bara dunia. Ketika harga batu bara mulai naik, berarti ini udah merupakan signal untuk masuk ke saham batu bara. Begitu masuk ke saham batu bara, naik, kita take profit secukupnya. Kenapa? Karena kita harus tahu yang namanya cyclical itu ada siklusnya. Dia naik, turun pasti. Gitu loh. Nah, yang kayak begitu jangan ditungguin. Nah, tapi beda hal misalnya BNI. BNI itu saham blue chip yang kemarin lagi murah. Mungkin kita kemarin Januari sempat beli di 6.000. Terus kemarin sempat turun sampai 4.000. Nah, BNI itu bukan saham cyclical. BNI itu saham yang memang tunggu waktu ekonomi recover pasti naik. Apalagi perbankan. Nah, ya udah, ketika kita udah kenal hal itu, begitu dia di 4.000 kita beli. Cuekin. Sekarang naik. Gitu. Nah, abis ini sektor apa lagi yang belum gerak terlalu kencang? Mungkin properti. Bahkan kalau tadi saya lihat masih ada kesempatan DP 0% ya, kalau nggak salah ya tadi ya, PPN-nya, pajaknya itu diperpanjang sampai 2022. Nah, yang belum naik banyak apalagi ya, bentar lagi ya, mungkin properti gitu. Jadi, beda-beda sahamnya itu, beda cara treat-nya. Nah, kalau untuk memilih saham yang tepat itu gimana tuh? Maksudnya biar kita tahu gitu kan, oh saham ini nih yang lagi bakal manggung gitu kan, oh saham-saham sektor ini mungkin yang nantinya akan mengambil alih gitu kan, dari bank digital, kemudian ke batu bara gitu kan, kemudian sekarang ke saham-saham blue chip. Nah, kira-kira setelah ini itu supaya kita bisa memperkirakan itu gimana sih kok caranya? Jadi sebenarnya yang namanya memperkirakan secara tepat sahamnya sih nggak bisa. Tapi kita mungkin bisa isi kepala kita dengan pergerakan sektornya. Gitu loh. Kayak kemarin simple. Nah, gimana caranya orang bisa kayak gitu? Nggak ada jalan lain selain terjun dan belajar. Contoh saham cyclical. Kalau sekarang kita udah lihat, kemarin kita udah ngelewatin 1 kali cycle tuh. Saham batubara naik kan. Terus sekarang udah mulai seret.
tahun depan atau 2 tahun lagi, mungkin ketika itu saham batubara jatuh, kita mungkin bakal ambil karena kita bakal tunggu cycle berikutnya. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena kita sudah pernah mengalami cycle-nya. Jadi, terlalu banyak knowledge di pasar saham, itu sia-sia menurutku. Lebih baik banyak ngerasain untung dan rugi sendiri, nah itu akan cepet banget belajarnya. Jadi benar-benar memang harus ngalamin sendiri dulu gitu ya kok. Jadi paham Betul, dan lebih mengenal gitu kan gimana betul. apa ya cara mainnya lah gitu kan Ya, di simple, pasar simple. saham ini. Contohnya gini. Kemarin 2020 kita tahu akhirnya krisis yang dipercepat pandemi, IHSG sampai 3.900. Kalau waktu diulang, saya rasa semua orang jual rumah berani masuk. Nah, sekarang saya tanya, 10 tahun lagi deh, sekarang 2030, 2031. Gimana kira-kira Kanisa siap-siap nggak untuk menghadapi siklus ekonomi berikutnya? Pasti siap-siap. Kenapa? Karena udah lihat yang kemarin. Maka yang udah ngerasain kemarin ketinggalan, mungkin tahun 2030 udah cadangan cash-nya udah banyak karena nggak mau ketinggalan lagi. Kayak gitu simpelnya. Betul. Jadi kita sudah mempersiapkan diri lebih baik gitu ya ketika kita sudah pernah mengalami Mengalami, gitu. ya, itu dia. Oke. Nah, ini saya mau ingetin lagi nih buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar nanti saya akan bacakan. Oke, kemudian kok kalau melihat lagi kan beberapa waktu belakangan ini juga kan asing terus-menerus menggempur pasar saham kita gitu kan terus beli. Cuman kan di depan juga ada isu-isu seperti tapering dari The Fed begitu kan dan kemudian juga masih ada apa ya akan ada katanya kan apa gelombang ketiga begitu kan kok katanya juga di akhir tahun ini. Kira-kira strategi apa kok yang sebaiknya diterapkan ketika menghadapi akhir tahun ini? Oke, suaraku aman ya? Oke. Aman kok. Jadi yang pertama gini, kita harus sepakat dulu nih ya. Kita harus bisa menerima dulu bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa tebak market. Nggak ada satu investor sejago apapun bisa tame the market. Never, nggak mungkin. Gitu ya. Ketika kita bisa rendah hati dan sepakat sama hal itu, maka yang berikutnya bisa kita lakukan apa? Yang pertama, jangan pernah all in. Jangan pernah all in. Maksudnya apa? Selalu siapkan cash. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, nanti kita bisa average down. Ketika itu mau naik, mau turun, kalau naik ya bagus, kalau turun kita bisa average down. Jadi kita bisa take advantage dari situasi tanpa tebak-tebak. Yang penting siap. Itu yang pertama, nggak pernah all in. Yang kedua, Sorry kok, saya diversifikasi. potong. Kira-kira komposisinya berapa persen kok dana yang perlu kita siapkan sama dana yang kita investasikan? Kalau aku itu selalu mempersiapkan cash sekitar 30%. Jadi kalau misalnya aku lihat ada peluang saham bagus, akhirnya aku beli lebih dari 70%, aku ambil lagi dana investasiku yang masih cash, aku masukkan lagi ke dalam rekening sekuritas, aku coba hold di 30%. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah gambling di satu saham, tapi diversifikasi sahamnya. Biar kalian misalnya kemarin, kalian pegang digital banking satu misalnya, kalian pegang call satu, sekarang kalian pegang blue chip ASI misalnya. Itu kalian diemin aja, tiga-tiganya punya waktu manggung yang beda. Artinya apa? Cycle apapun yang maju, kalian sebetulnya nggak ketinggalan. Asal nggak serakah. Kebanyakan orang itu maunya gini, kalau yang naik call, kalau bisa tiga-tiganya call. Kalau yang naik properti, kalau bisa 7 saham properti saya beli semua. Nggak begitu cara mainnya, gitu loh. Ya, jadi yang pertama, kalau di keranjang kita nih kok yang paling banyak gitu, kita punya koleksi berapa saham sih kau? keranjang ke Shopee ya. Oke. Jadi banyaknya Kalau saham. portofolio sebaiknya ada berapa banyak? Paling banyak gitu saham yang harus kita pegang itu berapa? Ya. Karena kan kadang Kalau katanya kalau terlalu sih, banyak juga tidak bagus gitu itu. Ya, kalau menurutku paling banyak 3 sampai 5, mungkin maksimal 7 kalau dananya banyak banget. Karena kalau enggak Itu pun berasa, percuma. bermacam-macam sektor ya toh? Iya.
Oke, silakan dilanjutkan kok yang kemudian setelah setelah tadi Ko Theo bilang terkait dengan apa tadi namanya Jangan jangan pernah all all in, in dan siap dan diversifikasi. harus siapkan cash. Setelah itu apa lagi kok? Setelah itu sebetulnya jangan ini sebenarnya mundur ya, lebih ke investasi ya. Jangan taruh duit di saham semua. Jadi maksudku gini, kita kan punya duit investasi itu kan punya proporsi gitu ya. Jangan kita punya 100 juta, kita lihat ada satu dua YouTuber ke influencer apapun tiba-tiba jadi kaya dari saham, terus kita ngerasa, wah ini harus di saham semua. Nah, itu yang kadang bahaya juga gitu loh. Jadi kalau investasi sebenarnya kuncinya itu di diversifikasi. Sebaiknya kalau misalkan ketika kita sudah memiliki saham, apalagi sih instrumen investasi yang uh, sebaiknya kita miliki, misalkan reksadana ataukah emas atau seperti apa kok? Balik lagi, tergantung sama tujuannya dan kalian belajarnya yang mana. Aku lebih suka nanya invest kemana. Invest yang kamu lagi tertarik pelajari. Invest yang kamu lagi niat kulik-kulik gitu. Nah, itu akan membuat kamu lebih pede, lebih feel safe, lebih confidence untuk taruh di situ gitu loh. Dan ingat, kaya itu bukan dari investasi. Kaya itu dari bisnis. Dari saham perusahaan kita sendiri kalau kita IPO-in. Dari bonus pekerjaan atau salary yang tinggi. Investasi itu ngebantu kita ngembangin doang. Jadi kalau kalian bisa mikir kayak, oh mau kaya dari saham. Bisa, tapi kalian minimal punya modal 1-5 miliar deh. Sampai 10 miliar deh. Gitu. Karena banyak orang salah kaprah. Gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya ada yang pernah nanya aku, kok aku punya uang 10 juta gitu ya. Tujuan kamu apa? Tujuanku itu aku pengen ngebus untuk kaya kok gitu. Untuk finansialku berkembang. Aku bilang, 10 juta mending kamu cari dropship, kamu dagang. Jangan invest saham. Gitu, karena tujuannya beda. Oke, jadi halo, halo kok terdengar kan suara saya? Maaf saya lagi di Aman, aman. It's okay, it's jadi okay. ada noise. Oke, It's jadi okay. memang investasi pun kita harus paham dulu kita itu tujuannya apa, balik lagi ya kok ya, dan kita mau berapa lama juga tadi waktunya mungkin, dan mungkin yang cocok sama kita. Jadi pun kalau misalkan sekarang kita cocoknya sedang di kripto pun itu nggak apa-apa ya kok. It's okay. It's okay. Yang penting kita dapat pengalaman dan belajar begitu ya kok ya. Bener. Karena yang sering bikin kita salah kaprah tuh sebenarnya terlalu banyak figur-figur yang terkenal itu kadang saling menjatuhkan. Kayak saham lebih bagus dari kripto, ntar kripto lebih bagus dari reksadana, ntar apa. Sedangkan semua instrumen punya tujuan yang beda-beda. Jadi kita nggak perlu saling menjatuhkan instrumen lain gitu. Kita pelajarin aja sesuai kebutuhan kita, simple. Jadi itulah dibutuhkan kesadaran terlebih dahulu, kita ini harusnya maunya kemana gitu, mau lebih mendalami yang mana begitu, dan cocoknya kebutuhannya yang mana. Betul, Ini kayaknya betul. sudah ada beberapa pertanyaan nih kok yang masuk. Saya coba bacakan Ya. satu Aku persatu sambil ya minum kok. ya. Boleh silakan kok. Kok ini ada yang tanya dari Imam Pradana 46, cash yang disiapin berapa persen dari aset? Oke, ini ngomongin cash yang tadi ya, cash di portfolio ya. Kalau aku itu selalu 30% yang tadi aku bilang. Kalau dari portfolio saham. Nah, tapi kalau ditanya, portfolio sahamku berapa dari dana investasi, itu mungkin sekitar 40%, karena aku lebih banyak invest di bisnis. Kayak gitu. Ya, tapi itu juga berbeda-beda setiap orangnya, tergantung Beda-beda. lagi kebutuhannya Beda-beda. gitu ya kok ya. Beda-beda. Betul, betul. Oke, kok ini ada juga nih yang minta di-share pengalamannya Koteo nih di pasar saham yang paling menarik katanya gitu. Kok ada nggak kok yang bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, ini tahun 2019 bulan Mei kalau nggak salah. Itu pertama kalinya aku menemukan saham namanya MTDL, Metrodata Elektronik. Itu harganya 900 perak. Aku analisa, ini saham bagus sekali,
valuasinya sedang murah banget, tapi karena itu 2019, aku tahu sebentar lagi krisis. Jadi portfolioku itu udah dikit. Aku megang cashnya aku depositoin. Supaya kalau krisisnya terjadi, IHSG ambles, aku bisa belanja. Akhirnya saham itu cuman aku ceritain ke partner aku, dan akhirnya kita nggak ada yang ngambil. Bulan Januari itu 2000. Jadi bayangin, aku nemuin dari 900 gitu ya. Kalau itu aku lagi nggak pikirin mau simpen cash karena krisis, aku pasti udah ambil. Tapi akhirnya nggak diambil gitu ya. Sampai Januari 2000. Itu sesek gitu loh. Itu sesek. Karena naiknya 2 kali lipat lebih gitu ya kok ya. 2 kali lipat lebih. Dan ibaratnya di saat belum banyak yang ngelirik, kita udah lirik. Jadi kita kayak dapet nih gitu kan. Tapi kita tahu bentar lagi krisis, jadi dilematis kan. Ah udahlah, nggak usah dulu lah. Ntar kalau tiba-tiba krisis berantakan. Ternyata krisisnya masih bulan Mei 2020. Pelajarannya apa tuh kok dari pengalaman itu sendiri kok? Wah, apa ya? Itu aku percaya kalau emang udah rezeki ya rezeki lah, kalau bukan ya bukan lah. Kalau enggak sesek. Jadi kayak apa ya, putri yang tertukar gitu. Jadi kalau rezeki itu nggak tertukar gitu ya kok ya. Nggak tertukar, bener, nggak tertukar. Oke, baik kok, ini ada yang tanya juga terkait Ya. dengan modelnya nabung saham. Kira-kira dari pandangannya kok Theo sendiri seperti apa kok? Apa nih, pandangan terhadap nabung saham? Iya, mungkin investasinya melalui nabung saham gitu kok. Oke, nabung saham ini tricky. Nabung saham ini tricky, kenapa? Sekilas terdengar bagus dan tidak berbahaya. Tapi masalahnya kalau nabung saham yang salah, itu bahaya sekali. Jadi kalau mau nabung saham pun gitu ya, hanya beberapa saham yang bisa ditabung. Nah, itu kita harus kenal. Otomatis kalau mau nabung saham, jangan cari yang volatil. Jangan cari yang baru IPO. Jangan cari yang pergerakannya mendadak terbang, mendadak stuck, mendadak terbang, mendadak stuck. Nah, itu tuh hal-hal yang kalian harus tahu ketika terjun ke dunia saham gitu loh. Jadi jangan sembarangan kayak, oh kata temen ini bagus, tiap bulan aku beli. Kalau kalian beli terus di tempat yang salah, habis teman-teman. Tabungannya malah nggak sisa nanti. Itulah makanya kita harus Gitu. tahu dulu nih, harus riset dulu kita mau mau investasi di mana gitu ya, dan perusahaannya Betul. seperti apa. Oke, ini lagi kok ada pertanyaan dari sans_house.id. Kok Theo pribadi kalau untuk capai tujuan keuangan jangka pendek kurang dari 1 tahun gimana ya? Apakah tetap diinvest di saham atau reksadana buat capai tujuan keuangannya? Silakan kok. Oke. Kalau aku itu sekarang, sejak udah ada tim analis yang certified di Caffeine Stock, aku lagi seru ikutin swing trade. Jadi saham yang memang aku invest buat jangka panjang dimin, tapi ada sedikit budget yang aku ngikutin swing trade tuh kayak apa sih? Gitu, pengen tahu. Oh, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Nah, itu aku lagi eksperimen. Tapi kalau ditanya investasi dalam jangka waktu 1 tahun, yang ibaratnya kita memang maunya cash flow, aku pasti nyarinya bisnis. Jadi aku cari partner-partner yang memang punya potensial, yang butuh partner juga untuk menjalani bisnis dan butuh dana, biasanya aku ke situ. Kayak gitu. Jadi lebih ke bisnis mungkin ya kok kalau untuk jangka panjang, tapi kalau sekarang lagi belajarnya swing trade gitu ya kok ya. Iya, lagi ngikutin. Aku juga lagi ngikutin. Oke, baik. Kok terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Datuk Ihsan Ilkam. Gimana kita tahu kalau kita butuhnya invest atau trading kok karena masih pemula? Mungkin gimana caranya nih supaya tahu kita itu investor atau menjadi trader gitu kok? Oke, sekarang yang perlu kita cek satu, kita punya waktu nggak? Yang kedua, kita punya uang nganggur nggak? Mana yang kita lebih butuh? Misalnya, kok saya punya waktu, saya butuh penghasilan tambahan, karena saya butuh memperbanyak uang nganggur, misalnya. Oh, kalau gitu belajar trading, karena kamu butuh penghasilan tambahan. Gitu. Tapi kalau balik sekarang,
kok saya nggak punya waktu, tapi saya nih punya nih uang yang nggak kepake nih, uang yang bener-bener nggak kepake ada 5-10 juta, saya ngapain ya gitu. Nah, kamu boleh coba investing saham. Karena kan sama, kamu taruh di deposito, kamu diemin. Apa bedanya sama di saham? Kamu tinggal pilih kamu taruh di perusahaan mana, kamu diemin. Gitu kira-kira simpelnya. Baik, kalau dari Koteo sendiri, kalau yang untuk jangka panjang, investnya di saham-saham apa sih kok? Boleh tahu nggak? Kalau aku untuk jangka panjang, aku ngomongin yang sudah terjadi ya. Aku kalau ngomongin yang ke depannya, aku suka takut dikirain nanti malah ngasih signal. Aku ngomongin yang udah terjadi ya. Jadi kayak di tahun 2020 itu, bulan Juli, Coffee Meet Stocks tuh bikin gathering member, gathering community, itu kita share 3 emiten yang kita mau invest jangka panjang. Emitennya itu MTDL, BBNI, IPCC kemarin. Kriterianya apa? Kriterianya itu perusahaannya harus growing dari tahun ke tahun, secara kekayaan, ekuitas, maupun secara profit. Perusahaannya itu harus punya cash flow yang bagus, perusahaannya itu utangnya harus sedikit, dan sektornya punya potensi berkembang. Itu yang aku berani taruh jangka panjang. Nah, kemarin contoh, kalau IPCC kemarin dalam 6 bulan dia udah keburu naik duluan tuh, sampai 100%. Nah, kemudian BNI kan kemarin sempat naik, turun, naik lagi gitu ya. Nah, MTDL itu dari 1.200 sampai kemarin udah 3.000-an. Tapi kita jual di 2.500-an. Karena target kita bahkan awalnya cuma 2.200 di tahun lalu. Gitu. Jadi kalau teman-teman Jadi, pengen tahu pola perusahaan seperti apa, nah itu 3 emiten itu lihat-lihat aja. Gitu. Apalagi MTDL yang paling apa ya, aku paling suka sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat-lihat aja laporan keuangannya kayak apa sih, company-nya kayak apa sih gitu. jadi memang harus cari tahu dulu gitu ya, kok harus ngubek-ngubek dulu gitu kan, jangan main asal cap-cip aja dan mungkin ikut-ikutan yang lain gitu ya. Oke, jadi kok ada lagi nih yang minta dibahas terkait dengan BCA yang kemarin mungkin baru stock split. Apakah kira-kira BCA ini masih cocok kok untuk teman-teman yang mungkin mau investasi ke depannya gitu kok? Kalau ngomonginnya bener-bener cuma jangka panjang, naro, nggak ada niat untuk kayak, sebulan mau nambah-nambah uang jajan, 2 minggu, cocok banget. Tapi kalau kalian yang memang pengen, eh kayaknya mau muterin sebulan doang deh kok, buat tambahan uang. Oh, kayaknya ini 2 minggu aja deh kok, habis itu mau diputar tempat lain. Ya cari yang lebih volatil, gitu. Jadi mungkin kalau untuk BCA mungkin jangka waktunya lebih panjang begitu ya Panjang, kok ya. BNI, BCA, ASI udah pasti panjang. Mhm. Tapi memang perusahaan-perusahaan ini memang karena fundamentalnya bagus gitu mungkin dan kinerjanya juga bagus gitu. Jadi memang harga sahamnya pun akan terus meningkat begitu lah ya kok dari tahun ke tahunnya gitu ya. Ya kalau kita tarik grafik BCA 10 tahun terakhir kan begitu. Ya, jadi mungkin ya teman-teman bisa jadi acuan mungkin dilihat dulu perusahaannya memang fundamentalnya memang bagus gitu ya kok ya. Oke kok. Kemudian ada pertanyaan lagi nih terkait dengan portofolionya lagi nih kok Hmm, investasi hmm, dan hmm. kreditnya untuk saat ini persentasenya bagaimana kok di Koteo sendiri? Kalau aku kebetulan kemarin yang aku simpen BNI, terus kemarin aku udah sempat take profit karena aku ada invest ke sebuah bisnis lain. Sekarang ini malah aku swing tradingnya itu sekitar 40%. Jadi biasa aku swing trading itu cuman di 10-20 gitu ya. Tapi karena kemarin baru take profit dan aku alihkan juga dananya untuk invest ke bisnis lain. Nah, sekarang aku lagi nyobain sekalian ngetes kemampuan analisnya tim Coffee Meet Stocks, jadi aku ikutin sendiri. Gitu. Nah, itu sekitar 40%. Cukup besar juga berarti ya kok untuk tradingnya ya kok. Betul. Karena kemarin baru Persentasenya. habis karena kemarin baru habis take profit dan memang aku habis invest ke another business kan. Jadi ruang untuk jangka panjangnya aku udah isi sama yang ini. Nah, ini aku lagi naikin sedikit untuk Nah, tradingnya kok gitu. kalau ngomongin bisnis sedikit nih kok, kalau boleh nih dikasih kiat gitu kan atau tips gitu kan untuk supaya kita juga mungkin bisa membangun bisnis yang mungkin berkelanjutan gitu, yang sustain itu gimana sih kok caranya kok?
Kalau bangun bisnis yang sustain, itu sebenarnya pertama kamu harus punya pola pikir yang sustain. Jadi kalau aku ditanya nih, bisnis apa yang sustain? Nggak ada. Tapi kalau kamu menjadi seorang founder, atau kamu jadi seorang CEO yang pola pikirnya sustain, kamu akan sustain. Maksud sustain itu gimana? Kamu adaptif. Kamu itu cepat beradaptasi, jadi bisa pivot. Misal, tahun lalu, bisnis tour and travel, tiba-tiba tutup. Kamu punya karyawan segitu banyak ngapain? Oke, tiba-tiba dalam sekejap kamu banting setir jualan makanan dulu. Banyak loh yang tahun lalu tiba-tiba bisnis-bisnis yang terdampak pandemi banting setir. Untuk apa? Untuk survive. Setelah survive, berarti kan perusahaan kamu tidak tutup. Sekarang ekonomi mulai naik lagi, berarti perusahaan kamu mulai hidup lagi. Itu kan artinya apa? Artinya pivot kamu yang kemarin, adaptasi yang kamu kemarin lakukan, memberikan umur tambahan buat perusahaanmu. Itu yang akan bikin sebuah bisnis sustain. Jadi memang dari diri sendiri dulu gitu ya kok ya, harus punya pemikiran yang Benar. sustain gitu ya, konsepnya juga harus konsepnya sustain gitu kan, jangan cuma ikut-ikutan aja balik lagi gitu kan, kalau ikut-ikutan Betul. ya mungkin Ya. susah Kalau gitu bisnis kan. sudah masalah, ya. Kalau bisnis itu nomor satu adaptasi. Oh iya, betul. Apalagi kemarin juga ini mungkin yang banyak mungkin adaptasinya di tahun lalu sama tahun ini begitu ya kok ya. Tapi Betul, tahun ini betul, kayaknya sudah mulai kembali bergairah gitu karena memang keadaan betul, juga sudah betul. mulai membaik gitu ya kok. Kok ini Ya, ada satu pertanyaan terakhir ya karena kita sudah mau 1 jam nih. oke. Dia bertanya di apa sektor jangka panjang yang kira-kira sekarang harganya masih murah kira-kira apa aja kok? Sektor jangka panjang. Paling aman sebenarnya banking. Karena gini loh, sekarang kalau kita lihat, Indonesia tuh lagi transformasi ekonomi. Banyak investasi dari luar masuk, bisnis UMKM digenjot di mana-mana. Terus kenapa sekarang semua orang tiba-tiba punya digital banking? Karena mereka udah lihat ujung-ujungnya menopang ekonomi adalah perbankan. Kenapa sekarang semua perbankan tiba-tiba bikin digital banking? Karena mereka tahu itu yang mereka butuhkan ke depannya. Jadi kalau sektor yang udah pasti eternal, long lasting, seiring dengan pertumbuhan ekonomi itu udah pasti perbankan. Gitu. Tapi kalau untuk belinya sekarang kok, karena kan mungkin kalau dilihat harganya, apalagi yang chip gitu kan harganya sekarang sudah tinggi gitu kok. Apakah saat yang tepat untuk membeli saham-saham perbankan sekarang atau mungkin tunggu nanti lagi gitu kok ada waktunya, ada siklusnya lagi nanti mungkin Ya, rada turun gitu kok. perbankan perbankan yang bagus pun nggak cuma blue chip. Nah, ini bisa intip-intip, mungkin tier 2-nya itu yang biasa lebih murah, mungkin kalian bisa lihat-lihat CMB Niaga, gitu. Mungkin kalian masih bisa lihat-lihat bank-bank dengan performa top, tapi harganya belum semahal itu. Atau kalau memang kalian mau nyimpennya jangka panjang seiring dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya, bank-bank seperti BCA, BRI, PBNI yang nggak pernah salah, gitu. Karena masih akan tumbuh terus ya. Oke kok, ini karena waktunya juga sudah mepet, 5 menit lagi kita sudah mau 1 jam nih ngobrol-ngobrol. Sebagai penutup kok, silakan apa yang mau disampaikan ke teman-teman kok pada malam hari ini. Oke, teman-teman jangan kebanyakan belajar. Sekarang kebanyakan platform belajar semua. Udah terjun aja praktek, gitu teman-teman. Praktek sambil belajar. Sama tolong, investasi apapun tujuannya jangan cepet kaya atau jadi kaya banget gitu. Jangan, gitu loh teman-teman. Karena tujuan investasi sendiri dibuat bukan untuk bikin kamu kaya dadakan, itu enggak, gitu loh teman-teman. Ya, jadi be wise dengan segala ilmu yang masuk di sosial media, dengan semua saran, semua pengetahuan gitu loh. Dan bentuk jalan finansial kamu sendiri. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih.